Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran pemrograman dasar dengan materinya yaitu fungsi dan prosedur. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah berjumpa dengan Ibu belum? Atau sudah kenalan? Atau kita bertemu atau pernah bertemu di jalan, di pasar begitu. Nah, jika belum, biarkan Ibu yang memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, nama Ibu Natasha Utami Hakim. Ananda semuanya boleh panggil Uut. Ibu adalah guru PLK dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Oke, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang fungsi dan prosedur, Ibu harap Anda semuanya dapat mengetahui ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Anda semuanya dapat mengetahui bagaimana konsep dari fungsi itu dalam pemrograman bahasa C. Nah, yang kedua, Anda semuanya dapat menjelaskan konsep dari prosedur dalam bahasa pemrograman C. Yang ketiga, Anda semuanya diharapkan mampu menerapkan bagaimana penggunaan fungsi dan prosedur ini dalam bahasa C. Dan yang keempat, Anda semuanya dapat membuat aplikasi dengan menggunakan fungsi dan prosedur ini dalam menggunakan bahasa C. Kita akan masuk materi tentang fungsi dan prosedur. Sebelum itu, Ibu mau nanya sama Anda semuanya ya. Apa Anda semuanya pernah mendengar tentang fungsi, prosedur, function? Jika belum, Ibu akan jelaskan lebih lanjut apa itu fungsi. Nah, fungsi itu sendiri adalah program yang dipisah dalam blok kode tersendiri. Jadi, fungsi itu adalah satu program. Kode-kode program ini dipisah dalam satu tempatnya tersendiri. Gunanya untuk apa? Kenapa program ini dipisah menjadi satu fungsi baru? Gunanya adalah agar program yang akan kita buat itu menjadi lebih terstruktur. Kemudian, kode program yang kita baca itu dapat dipahami serta mudah dikembangkan. Selain itu, gunanya membuat fungsi itu adalah kita juga dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi dari kode yang kita buat. Nah, artinya, dengan kita membuat program ini, bagian kode yang ditulis berulang-ulang itu dapat kita tulis satu kali saja dengan memanggil fungsi yang kita buat itu. Dengan menggunakan fungsi itu, kita juga dapat sekaligus menghemat memori yang akan kita gunakan untuk proses compiling. Compiling apa? Proses ini adalah untuk mengkompilasi atau mengeksekusi dari program yang telah kita buat tadi. Dengan bentuk umum dari fungsi dalam bahasa C itu terdapat pada gambar seperti ini. Fungsi dalam bahasa C. Di sini bentuk umumnya adalah ada tipe data. Tipe data dari fungsi yang akan kita buat, lalu nama fungsi, dan di dalam kurungnya ada tipe data parameter dan nama parameter yang akan kita gunakan. Tipe data parameter ini harus sama dengan tipe data dari nama fungsi yang telah kita deklarasikan. Nah, untuk isi kode fungsinya, ini akan kita isi sintaks-sintaksnya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Jadi program apa yang akan kita buat, disinilah kita isikan kodenya. Nah, yang lebih penting pada fungsi ini ada tulisan return, ada sintaks return pada kode fungsinya. Di setiap akhir kita menuliskan beberapa sintaks dari kode fungsi yang telah kita buat itu. Mengapa ada return? Return ini akan mengembalikan nilai balik dari setiap kode fungsi yang telah kita buat sesuai dengan tipe datanya. Nah, selanjutnya, inilah contoh program fungsi dalam bahasa C. Kita lihat di sini, tipe data dari fungsi bagi, ini nama fungsinya adalah bagi, dengan tipe data fungsinya adalah float. Nah, untuk di fungsi ini, parameter yang kita buat ada dua, yaitu A dan parameter B. Nah, untuk parameter ini, di sini parameter A bertipe data integer dan B
parameter B bertipe data integer juga. Untuk parameter sendiri ya perlu Ibu koreksi kembali. Tidak harus sama dengan tipe data pada nama fungsi yang akan dibuat, yang ada di nama fungsi ini. Kemudian di dalam tanda kurungnya, untuk tipe data dari hasil yang akan kita buat, ini bertipe data float. Jadi di sini disamakan dengan tipe data dari nama fungsi itu. Nah, dengan kita mempelajari fungsi. Apa itu fungsi? Setelah Anda semuanya paham bagaimana konsep dari fungsi itu, Ibu akan lanjut mengenai prosedur. Nah, Anda semuanya pernah mendengar kata prosedur bukan? Jika belum atau belum pernah mendengar, Ibu akan jelaskan apa itu prosedur. Nah, prosedur itu sendiri apa? Prosedur itu sendiri hampir sama dengan fungsi. Mereka sama-sama memisahkan blok-blok kode itu dalam suatu tempatnya. Namun bedanya di dalam bahasa C, prosedur itu sering disebut dengan istilah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Jadi bedanya, prosedur ini tidak mengembalikan nilai balik, sedangkan pada fungsi tadi itu mengembalikan nilai. Untuk bentuk umum dari prosedur itu sendiri, contoh bentuk umumnya terlihat seperti gambar ini. Nah, inilah bentuk umum dari prosedur dalam bahasa C. Di sini, tipe data yang digunakan untuk prosedur adalah bentuk void. Void itu sama artinya seperti tidak ada nilai balik. Sesuai dengan ditulis pada ini, ditulis void karena fungsi ini, prosedur ini menghasilkan nilai kosong. Jadi hampir sama dengan fungsi tadi, ada nama prosedurnya, ada parameternya, ada tipe datanya, tapi prosedur ini tidak menghasilkan nilai balik, alias tidak ada sintaks returnnya. Jadi, prosedur ini tidak menghasilkan nilai balik dari program yang kita buat. Begitu. Nah, untuk contohnya, kita lihat seperti ini. Ada dua contoh dari prosedur dalam menggunakan bahasa C. Yang pertama, itu prosedur tanpa menggunakan parameter. Ini dapat dilihat contohnya seperti pada tampilan berikut. Ini kita lihat, ada nama fungsinya tampilkan berbentuk prosedur, tapi tanpa menggunakan parameter. Jadi parameternya ini kosong. Nah, pada prosedur tampilkan ini, di dalamnya langsung memerintahkan untuk menampilkan tulisan "Hai, selamat datang di program saya". Langsung dijalankan di main, di fungsi main ini. Jadi di dalam fungsi main ini, dia memerintahkan agar memanggil fungsi tampilkan sebanyak 3 kali. Dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya, dia akan menampilkan fungsi yang kita panggil tadi di CMD atau di command line-nya sebanyak 3 kali. Setelah Ibu menjelaskan apa itu fungsi dan prosedur, kita dapat melihat jelas perbedaan dari kedua statement itu, fungsi dan prosedur. Apa saja perbedaannya? Nah, pada fungsi tadi, itu ada kita melihat dia menggunakan sintaks return. Return itu gunanya untuk mengembalikan nilai balik sesuai dengan tipe data fungsi saat kita mendeklarasikannya. Contoh seperti yang tadi, kita membuat fungsi dengan tipe data integer. Nah, untuk mengembalikan nilai baliknya, di dalam kode program itu kita harus menggunakan tipe data integer juga. Nah, sedangkan pada prosedur, kita mendeklarasi tipe data prosedur tersebut dengan nama void. Void itu sama seperti tidak dapat menghasilkan nilai balik, sehingga nilai balik yang kita dapat setelah program itu berjalan adalah 0. Nah, baiklah, untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Mohon maaf dari Ibu apabila banyak sekali terdapat kesalahan selama Ibu mengajar. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.